Halo Dek, kemarin bahannya udah dibaca ya? Halo, ini udah semua nih. Apa di suaranya nggak? Udah semua belum? Udah datang semua? Gimana? Belum, dokter. Mana ketuanya mana? Ketuanya, ketuanya siapa? Mohon izin, dokter. Kemarin tuh Saya, siapa? dok. Hamzah, siapa namanya? Saya, dok. Hah? Yang mana? Tunjuk tangan. Hmm. Saya, dok. Saya, dok. Oke, oke. Sudah datang semua belum? Bahannya udah di-share ke Belum, dok. kawan-kawannya ya? Suaraku jelas. Jelas, dok. Jelas. Yang bahan kemarin sudah ya. Nanti rencananya gini Bahan deh. kemarin sudah dikirim. Ya, aku cuma dua itu, nanti dilanjut sama dokter Anja, ya, yang sekaligus. Mungkin dokter Anja besok bisa hari ini sekaligus, ya. Aku kan Baik, mungkin dokter. ntar. Aku cuma ngambil perdarahan saluran makan atas. Ini yang paling sering ya sebenarnya perdarahan saluran atas tuh bisa Kak, selain karena varises, kemudian non varises, ada yang lain sih, mungkin erosi, mungkin karena keganasan ya, mungkin bisa saya lambung segala macam. Tapi yang fokus kita ini di perdarahan varises non varises. Jadi yang non varises paling sering ulkus. Nah selain ulkus bisa ulkus peptikum, bisa ulkus duodenum, tapi ada juga erosi gastritis gitu ya. Bisa juga mungkin CA Caster, bisa juga CA dari esofagus, tapi itu nggak dibahas di sini ya. eh Kemarin kan ada konsensus ya deh ya, udah baca kan? Di konsensus itu ada perdarahan non varises, kemudian satu lagi perdarahan varises. Nah, varises ini nanti kalau kamu baca itu ada yang varises sirosis dan non sirosis. Jadi hipertensi porta itu bisa karena kelainan di hati, mungkin sirosis, bisa juga karena trombus dari vena hepatika gitu ya. Nanti kamu baca ada yang Buchiari syndrome atau sindroma Banti pada anak-anak ya. Oke, jadi akibat apa hipertensi porta ini terbentuklah varises ya. Kenapa itu seharusnya kan kita tahu kalau pena apa pembuluh darah dari mana ini dari porta sistem porta akan mengalir ke hati kemudian masuk ke apa namanya pena masuk ke atrium ya. Tetapi karena terjadi kerusakan di hati sehingga terjadi bendungan atau aliran eh, darahnya dari vena ini mengalami hambatan, terjadilah tekanan portal hipertensi, akibatnya terjadilah varises. Jadi kira-kira begini gambarnya ya. Eh, Mayoritas sebenarnya tergantung sih ya soal apa ini prevalensi ini bisa saja berbeda, bisa varisesnya lebih banyak dibanding karena apa ulkus misalnya ya. Kemudian ada satu lagi nanti kalau ada perdarahan ini biasanya orang muda didahului oleh muntah yang berlebihan ya. Itu namanya maloriwis, tapi mayoritas ini akan sembuh sendiri ya. Jadi ini kira-kira gambaran varises tadi. Kemudian kita bagi nanti ada yang perdarahan dalam 48 jam pertama itu namanya acute bleeding, kemudian rebleeding setelah 48 jam pertama. Kemudian ada dibagi lagi, ada yang berdasarkan waktu itu ya. Ada yang very early bleeding 48 sampai 120 jam.
kemudian ada 6 sampai 42 hari, kemudian yang late bleeding itu 42 hari. Ini gambar ini menunjukkan gimana pada varises yang mengalami pendarahan ya. Jadi ini kita lihat ya penyebabnya ya, yang tadi aku sebut ada Mallory Weiss, ada varises, ada peptic ulcer bleeding ya, macam-macam ya. Kemudian ada malignancy ya. Ini bagian dari pendarahan saluran makan atas. Nah, kemudian gimana sih pada pasien pendarahan varises ini? Mortalitasnya cukup tinggi ya. Kadang-kadang setelah dilakukan tindakan pun prevalensi untuk rebleeding juga cukup tinggi dan mengancam jiwa sehingga terjadi kematian. Kalau kita lihat sini, pendarahan ini eh, mortalitasnya itu kira-kira 20% ya pada 6 minggu. Eh, Walaupun kadang-kadang sebenarnya sebagian besar juga akan sembuh spontan. Jadi logikanya gini, kalau pada pasien varises ini kalau udah terjadi perdarahan hebat, tekanan intravarselnya turun mungkin karena shock, mau tidak mau terbentuk clot ya akan berhenti dengan sendirinya gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini, kalau kita tahu kan kuliah udah belum soal sirosis hepatis sudah belum? Hah? Belum, belum ya. Jadi belum tahu ini child park. Ya sudah nanti kalau kita ada sirosis nanti ada gradasi klinis berdasarkan child park itu A, B, C ya. Jadi kalau yang paling jelek itu C, mayoritas 80%, 5%-an ada varises ya. Kemudian varises ini eh, kadang-kadang juga ya tanpa apa ya, tanpa sirosis pun kita tahu tadi yang saya bilang bahwa varises ada yang non sirosis juga sering terjadi perdarahan seperti yang saya alami ya, sudah dilakukan tindakan ligasi masuk lagi seminggu perdarahan meninggal. Si siapa itu masih muda ada bingung. Jadi ini penyebab ya tadi sama ya, prevalensinya. Kemudian nanti kalau udah belajar itu ya pasien apa sirosis itu hampir 60% ini terjadi hipertensi porta itu tanpa keluhan walaupun sudah ada varises ya. Kemudian mortalitasnya ini 15 sampai 20% pada 6 minggu ya. Kemudian prevalensi perdarahan dalam 2 tahun itu kira-kira 62% ya. Dan kita tahu nanti kalau kita kamu belajar salah satu pemicu terjadinya koma epidukum ya karena pendarahan ini ya. Ada sirosis, terjadi pecah varises esophagus, kemudian ada sites, dan pada akhirnya terjadi ensefalopati. Ini gambaran apa nih? Apa kondisi varises itu di atas itu ada gimana nih? Kursornya ini gimana ya? Oh ini ya ya, ya. Oke oke oke. Nah ini ya. Ini gambaran varises, kemudian ini mana ini? Kok hilang? Ini nih sebenarnya yang ini nih alat skop endoskopi, nah ini varises dan sebenarnya gimana apa tata laksana varises yang terutama adalah mengikat varises ini ya. Ini diikat yaitu
dengan karet sebenarnya, yaitu dengan ligasi ya. Nah, kemudian eh, ini kita lihat ini ada sel kelasnya ya. Kemudian prevalensinya, kalau kita lihat ini yang C ini perdarahannya cukup tinggi ya. Kemudian ini saya lewatkan aja, ini cuman hubungan antara ukuran varises ya dengan perdarahan. Nah, kemudian diagnosisnya gimana? Ada hematemesis melena dan riwayat sakit kuning, barangkali riwayat muntah darah sebelumnya, dan satu yang saya selalu ingat, kadang-kadang pasien ini sekarang udah mulai ngerti BAB hitam katanya pendarahan, jadi kuncinya adalah kalau ada pasien ngomong BAB hitam itu harus konsistensinya cair ya. Kalau padat berarti bukan varises ya, bukan melena. Jadi kadang-kadang pasien kita tertipu ngomong BAB hitam, dia bilang sakit padahal enggak. Kalau konsisten keras itu bukan melena. Jadi kuncinya cair dan hitam gitu ya. Tentu ada kalau varises harus cari stigmata sebelumnya, stigmata ke arah hepatit apa penyakit hati kronik, mungkin asites, mungkin kuning, ada apa riwayat hepatitis B atau C dan lain sebagainya. Kemudian stigmata pada pemilihan fisik, mungkin ada icterus, ada asites, ada spider ya, ada mungkin flapping tremor, ada anemi, ya, flapping tremor kalau udah ensefalopati ya. Ini kalau kita mau mencari diagnosis perdarahan kemungkinan karena varises. Nah, ini adalah gambar varisesnya ya. Jadi pemeriksaan apa yang kita perlu tentu adalah pemeriksaan lab darah, PT, APTT, ya, kemudian INR, ya, apalagi ya, HB termasuk. Nah, berikutnya kalau ada perdarahan tentu kita harus lakukan endoskopi segera ya. Kalau kalau dengan catatan kalau hemodinamik stabil. Kalau pasien dengan melena hemodinamik belum stabil, kita stabilkan dulu. Tensinya harus bagus. Kemudian terutama adalah HB. HB kalau tidak ada komorbid, kalau pasien-pasien sirosis target kita cuma HB di atas 7. Tapi kalau ada komorbid eh, di atas 8, jadi targetnya kira-kira hematokrit 24 gitu ya. Maksudnya ada komorbid, misalnya ada penyakit jantung ya, yang orang tua gitu. Kalau orang muda di atas 7 bisa kita lakukan endoskopi. Nah, nanti ada pembagian endoskopi, ada urgensi, emergensi, dan sebaiknya dilakukan dalam 12 jam. Kalau ada urgensi mau 6 jam gitu juga tidak mempengaruhi angka apa ya, mortalitas, jadi cukup kalau hemodinamik stabil kalau bisa 12 jam pertama atau paling lambat 24 jam kita lakukan endoskopi. Nah, nanti setelah kita ketemu bahwa ada varises, tentu tindakannya adalah yang pertama dengan ligasi varises. Sebenarnya tindakan apa untuk mengatasi varises itu banyak. Selain ligasi, bisa juga dengan skleroterapi ya. Kemudian kalau mau lebih lanjut lagi bisa dengan injeksi kontras intraparesial ya. Bukan kontras, injeksi sklerosan intraparesial. Dan jangan lupa untuk menegakkan diagnosis tentu yang paling simpel ada kelainan hati adalah dengan USG. Jadi tata laksana ya, tentu pertama hemodinamik harus stabil, kemudian dilakukan endoskopi segera dan dilakukan tindakan. Kemudian nanti ada apa pada pasien-pasien dengan sirosis gitu ya, sirosis kita dianjurkan untuk tindakan endoskopi itu untuk screening, tapi sebenarnya itu dulu ya kalau sekarang
ada namanya nanti pemeriksaan fibroscan. Fibroscan ini kalau fibroscan bisa dilakukan dengan yang ditujukan untuk limpa. Nah, nanti ada kriteria kira-kira dugaan itu ada hipertensi porta apa enggak ya. Kalau diduga kita ada hipertensi porta, kita lakukan endoskopi. Kalau zaman dulu pasien dengan sirosis endoskopi ulang tuh 3 sampai 4 tahun sekali. Kemudian kalau kita ketemu varises grade 1, kita ulang endoskopi tiap 1 tahun. Nah, kalau ada varises grade 2, grade 3, itu sebaiknya di pemberian propanolol, yaitu tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan. Jadi tekanan splanknik ya. Selain propanolol bisa juga dengan isosorbit ya. Hanya saja efek samping isosorbit adalah hipotensi, jadi tidak begitu direkomendasikan. Ada juga pakai carvedilol gitu ya. Tadi sudah saya sebut kalau ada varises kita lakukan tindakan ligasi dulu sebelum maju peralatan ada ligasi dan lain-lain masih dengan tindakan bedah. Tapi dengan kemajuan teknologi saat ini udah bukan pilihan lagi ya. Jadi ini kalau kita ketemu pasien sirosis tidak ada varises, tentu untuk pencegahannya belum diberikan beta blocker. Nah 3 tahun kita lakukan endoskopi bila mana ada apa varises kita balik yang tadi. Nah ini kalau ada varises 2, 3 untuk menurunkan tekanan splankniknya kita kasih propranolol. Ini adalah istilahnya adalah eh, primary prevention, artinya pencegahan primer sebelum terjadinya perdarahan. Kalau setelah perdarahan kita lakukan tindakan, kemudian kita berikan propanolol beta blocker non selektif, itu namanya secondary prevention. Ya. Jadi dari gambar ini kita lihat tadi sudah di depan sudah ya. Ini adalah gimana yang saya sampaikan tadi ada istilah primary dan secondary prevention, yaitu dengan menggunakan terapi beta blocker. Harus diingat kalau misalnya ada kita lakukan endoskopi, tidak ada perdarahan, varises grade 2, 3 itu belum bisa kita lakukan dengan tindakan ligasi sehingga kita berikan propanolol. Nah, kalau sudah grade 4 mungkin ada cherry red gitu ya, ada merah ujungnya, itu baru bisa kita lakukan ligasi. Setelah lakukan ligasi, kita lanjuti dengan terapi beta blocker. Ini sama ya, apa tadi, pemberian beta blocker maksudnya. Nah, kemudian kalau kita memberikan terapi beta blocker, kita harus selalu monitoring nadi karena beta blocker ini menurunkan nadi dan target pemberian beta blocker itu kalau kita lihat di slide ini nadinya itu paling rendah 55, targetnya itu 55. Kalau sudah lebih rendah dari itu sebagusnya apa non selective beta blocker kita hentikan ya. Nah ini kalau kita lihat sini bisa nadolol, carvedilol. Di buku yang saya sampaikan, yang saya kasih dengan kamu itu, di situ ada lengkap dosis-dosisnya ya. Saya nggak sampaikan di sini, nanti kamu baca di situ. Kalau propanolol berapa dosis, carvedilol berapa dosis, keuntungan dan kerugiannya. Jadi ini saya nggak akan baca ya. Eh, ini adalah apa bagian dari terapi tadi ya. Nanti kamu baca saja di sini ada apa namanya pemberian obat-obat yang untuk menurunkan tekanan splanknik. Nah, kemudian kalau EVL maksudnya esophageal ligasi, setelah selesai kita lakukan ligasi, biasanya akan terjadi tuka. Nah, untuk evaluasi dilakukan 2 minggu kemudian.
2 minggu setelah kita lakukan ligasi, kita evaluasi apakah masih tersisa varises atau enggak. Nah, kadang-kadang karena terjadi luka, kadang-kadang juga infeksi, jadi ada rekomendasi setelah ligasi diberikan antibiotik ciprofloxacin selama 3 hari. Saya pernah lakukan seminggu setelah ligasi, lakukan endoskopi, ternyata lukanya belum sembuh ya, masih gede-gede itu. Jadi berdasarkan penelitian biasanya setelah 2 minggu itu lukanya udah sembuh. Makanya di sini rekomendasinya itu setelah ligasi dilakukan endoskopi ulang, evaluasi 2 sampai 4 minggu. Ini ringkasan tadi ya, Dek, ya. Jadi propanolol kalau kita lihat di sini dosis maksimalnya 160 miligram ya, bisa diberikan 2 atau 3 kali dosis gitu ya. Nah, kalau kita ketemu pasien dengan tidak ada varises, kita lihat yang slide kiri ini endoskopi ulang 3-4 tahun, kalau grade 1 itu tiap tahun. Ini sama ya, eh, kira-kira pemberian obat tadi, NSSBB, kemudian ini terapi ya. Biasanya kalau datang dengan kita ini pasien dalam kondisi shock, anemi. Nah, terapi utama adalah hemodinamik, transfusi, saya bilang tadi targetnya HB24. Kemudian ada terapi farmakologik dengan vasopressin ya. Vasopressin ini biasanya itulah golongan somatostatin analog ya, bisa somatostatin, bisa octreotide, bisa terlipin. Nah, yang di Indonesia ini sekarang kayaknya terlipin yang tersedia, somatostatin mungkin lagi kosong. Nanti ada perbandingan antara pemberian somatostatin, octreotide dengan terlipin. Tapi secara efektif, terlipin itu jauh lebih efeknya lebih kuat dibanding dengan somatostatin kira-kira 40 kali ya. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan sirosis perdarahan, prinsip hemodinamik harus stabil dulu, tensi bagus, nadi bagus, baru kita melangkah ke tindakan endoskopi, kemudian melakukan tindakan bisa skleroterapi, bisa ligasi, ya, tetapi kalau dulu skleroterapi sebelum ada ligasi, sekarang ligasi duluan, ya, ligasi itu yang lebih simple dan lebih terpilih. Kemudian ada terapi balon, kemudian tips ini udah terapi-terapi yang advance. Ya. Di Indonesia kayaknya tip ini belum pernah ada nih ya. Nah, untuk stratifikasi risiko nanti ada skor lokal, kemudian Blackford, ya. Ini adalah gambar gimana varises kali pendarahan. Mundur ya. Oke, ini nanti dibaca saja. Ya, itu ya. Ada lokal skor ini. Kemudian ada apa? Glasgow, Blackford score. Nah, kemudian di sini ada apa ya? Ada semacam literatur review bahwa pada pasien-pasien apa namanya? Dengan varises itu sebelum dilakukan tindakan, kalau di ini memakai somatostatin ya, boleh juga terlipin dengan harapan somatostatin ini menurunkan tekanan splagnik, menurunkan tekanan varises sehingga perdarahan berhenti. Nah, setelah perdarahan berhenti kita lakukan segera endoskopi. Jadi untuk mempercepat waktu tindakan endoskopi. Ini dosis-dosisnya ya, Dik, ya, terlipin bisa dibaca. Jadi kalau ketemu pasien dengan sirosis pendarahan, terutama adalah kita memberikan vasoactive agent yang mana ada, boleh somatostatin, bisa octreotide, bisa terlipresin ya, dengan tujuan menurunkan tekanan splagnik sehingga pendarahan berhenti. Di samping nanti ada terapi yang lain, misalnya transfusi dengan target
Kalau sirosis kira-kira hematokrit 24 ya, habis sekitar 8 lah ya. Kalau kita transfusi berlebih, akan meningkatkan tekanan intravaskuler, tekanan varises juga naik sehingga perdarahannya nggak berhenti-berhenti. Jadi hati-hati juga, kemudian pemberian albumin, kita suka latah kalau hipoalbumin dikasih albumin, cairan ekstravaskuler ketarik ke intravaskuler, tekanan intravaskuler naik, terjadilah perdarahan. Jadi sebaiknya pada kasus sirosis, walaupun hipoalbumin kalau nggak ada indikasi khusus, apalagi ada perdarahan, sebagusnya tunda dulu ya. Dan transfusi juga tidak boleh masif. Ini kira-kira terapinya deh ya. Kemudian pada biasanya kalau pada pasien sirosis itu terjadi perdarahan dan baril dari usus juga jelek. Makanya pada pasien sirosis kalau terjadi perdarahan dikasih antibiotik. Tujuannya adalah untuk mencegah translokasi bakteri masuk ke peredaran darah sistemik sehingga terjadi infeksi, ujung-ujungnya nanti bisa menimbulkan koma hepatikum. Jadi ini yang saya bilang di depan ada secondary prophylaxis ya. Rasa-rasanya, jadi ada statement sini eh, bahwa semua pasien sirosis harus dilakukan screening ada varises apa enggak. Nanti adik cari yang namanya Baveno 7. Baveno 7 itu gimana seleksi pada pasien-pasien dengan sirosis dengan spleen stiffness, ada alat elastografi, eh, kapan angka itu dicurigai adanya varises. Ini tadi sudah ya Dek ya. Oke, jadi transfusi tidak boleh masif. Di sini HB-nya 7 sampai 8 saja ya. Kemudian kita periksa PT, APTT, INR, antibiotik profilaksis pada pasien dengan perdarahan karena sirosis, bisa dengan quinolon, bisa dengan golongan cepalosporin, ya. Kemudian HPVG kita nggak punya, mungkin di RSM punya, ya. Kemudian waktu endoskopi dianjurkan ini dalam 12 jam pertama, ya. Kemudian terapi tadi saya sudah singgung, terlipresin, somatostatin, tujuannya untuk menurunkan tekanan splangnik sehingga bisa membantu perdarahan berhenti dan dilanjutkan kira-kira 5 hari. Ya, endoskopi treatment tadi dengan ligasi, ya bisa dengan skleroterapi. Tip ini kita nggak ada pengalaman, ya. Balon tamponade juga saya nggak belum pernah. Ini biasanya pada kasus-kasus yang tidak mau berhenti sehingga dilakukan balon tamponade. Nah, kemudian pada yang gagal kita lakukan tips. Tip kita nggak bisa kerjakan, ya. Kemudian pencegahan perdarahan, ya tentu tadi sudah diulang-ulang pemberian beta blocker non selektif, ya. Kemudian ini apa ini? Nah, ini ada yang penelitian yang pada perdarahan ini pemberian PPI setelah endoskopi atau ligasi, ya. Tujuannya ada untuk karena kita tahu kalau setelah ligasi terjadi ulkus, eh, menekan asam akan memperbaiki ulkus dengan cepat, ya. Ini adalah skema ya, skema tadi terapinya. Ini mungkin sudah ya Dek ya. Endoskop, sklerosis, histoakril, bedah sudah. Jadi aku rangkum bahwa perdarahan saluran makan atas secara garis besar ada varises non varises. Kalau varises biasanya paling sering karena sirosis.
Kemudian prinsip dasarnya adalah hemodinamik stabil dan kalau bisa dalam 12 jam dilakukan tindakan endoskopi dan terapi. Nah, untuk membantu menurunkan tekanan splanik dengan vasoactive agent. Kemudian kalau ada penurunan HB, target HB 7 sampai 8 ya, tidak boleh berlebih. Kemudian setelah dilakukan tindakan ada antibiotik profilaksis, kemudian diberikan beta blocker non selektif. Karena kita lakukan tindakan itu sering terjadi ulkus untuk memperbaiki atau mempercepat penyembuhan ulkus pada setelah ligasi kita boleh pemberian PPI. PPI ini bisa juga Lanso, Omeprazol gitu ya. Jadi secara singkat ini yang bisa saya sampaikan mengenai perdarahan varises. Ini slide berikutnya mana ya? Tadi deh ya, aku pindah ke yang ulkus. Nama lagi terus ketika itu lah. Nah, berikutnya deh ya, ulkus perdarahan ini yang paling sering. Sebenarnya selain ulcer bleeding itu gastritis erosi. Kenapa aku ambil ulcer? Karena kondisi ulcer ini yang kita bisa intervensi ya, intervensi. Eh, Tadi prevalensi sudah ya, Dik ya. Tadi bergabung dengan varises tadi ya. Kemudian mortalitinya 5 sampai 14%. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ulkus itu sebenarnya 8 hampir sebagian besar berhenti dewek ya. Tapi kira-kira 15 sampai 20% ini berlanjut. Nah, kalau sudah berlanjut ini angka kematian 10 kali lipat. Sebelum kita lakukan tindakan, tentu kita asesmen dulu apakah terjadi tidak stabil hemodinamik ya. Kalau ini kita lihat nih ada takikardi, hipotensi, tensi kurang 100, kemudian eh, ya hmm, udah jelas ya. Tidak tahu, ntar ya deh ya. Udah bisa jalan belum? Belum. Mantap. Bisa jalan? Udah? Oke. Ya, ya, udah, ya jadilah. Ya. Jadi ini kira-kira ini sebagian besar sembuh, tapi 20% yang balik lagi. Kalau rebleeding ini kematian tinggi. Nah, kalau kita lihat sama sebenarnya prinsipnya dengan perdarahan varises tadi, tetap asesmennya eh, hemodinamik stabil enggak gitu ya. Kalau enggak stabil, kita lakukan stabilisasi ya. Kemudian pemeriksaan elektrolit, PT, NRA PTT, kemudian crossmed kalau perlu transfusi ya. Kemudian eh, kita asesmennya kalau misalnya ada perdarahan, tentu pilihannya adalah kristaloid, ya jangan dikasih nutrisi, kemudian ya dan akses intravenanya harus yang besar. Jadi kalau kita lihat di sini HB yang 10 kurang dari 10 itu ya
kalau dilakukan transfusi gitu ya dalam 12 jam tuh. Misalnya ini maksudnya kalau ada pasien dengan pendarahan kemudian HB-nya itu turun, kemudian menerima transfusi dan masih turun juga itu risikonya itu tinggi ya. Dibanding pada pasien-pasien yang tidak menerima transfusi ya, kalau stabil tentu risiko kematiannya kecil ya. Kemudian jangan lupa oksigen, kemudian koreksi koagulopati. Dan sebelum jauh sebenarnya kalau kalau penyebab ulkus tuh yang paling sering di kita itu ya pemakaian NSAID, bisa jamu-jamu gitu ya, herbal. Herbal itu namanya saja herbal tapi isinya biasanya juga NSAID ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita kalau pada pendarahan itu kita pasang NGT walaupun NGT itu tidak rutin ya. Kita pasang nasogastric tube itu kalau menghindari terjadinya aspirasi ya. Kalau kita lihat di sini kalau misalnya apa pendarahan itu kita pasang NGT pada kasus itu kita bisa lihat di sini ada warna NGT itu jernih kayak kopi atau merah segar gitu ya. Kalau jernih itu biasanya mungkin perdarahan berhenti, kalau kayak kopi itu mungkin perdarahan tapi tidak masif karena dia kenapa jadi warna kopi? Darah itu bercampur dengan asam lambung sehingga hitam ya kayak kopi. Sementara kalau darahnya itu seger itu berarti perdarahannya sangat masif ya, sangat masif sehingga tidak tercampur dengan asam lambung. Nah, dari warna ini, warna darah tadi kita bisa lihat risikonya kematiannya sangat tinggi terutama pada yang perdarahannya warna merah terang. Ya, berarti itu perdarahannya masif ya. Maksudnya begini, kalau warna kopi itu kematiannya 10%, kalau warnanya merah terang segar itu kematiannya 18%. Kalau yang jernih 6%. Gitu ya. Kemudian gimana dengan kalau kita meriksa dari feses, kalau feses bersih itu tentu bagus. Kalau hitam melena itu naik ya 20% kematiannya. Kalau warna feses itu merah itu berarti pendarahannya hebat karena nggak sempat bercampur dengan asam lambung ya. Jadi kalau nanti kamu tamat dengan pasien kalau udah tadinya muntah hitam kemudian jadinya jadi merah terang, BAB yang melena tadinya hitam kemudian jadi seger berarti itu perdarahan sangat masif dan prognosisnya sangat jelek gitu ya. Kemudian satu lagi ada pasien yang suka ngeluh muntah darah. Artinya kita bisa prediksi kalau pada pasien sudah muntah darah berarti paling tidak ada 500 cc di lambung itu ya. Karena daya tampung kalau udah 500 cc lebih itu akan muntah, tidak sanggup lagi itu lambungnya. Tadi eh, kalau varises ya, varises tadi assessment hemodinamik stabil kita kasih vasoactive agent ya kayak telipesrin berbeda dengan pada non varises ulcer gitu ya. Jadi setelah stabil ya sebenarnya ini ada penelitian lama, tapi sebenarnya tidak diindikasikan ya. Kalau tadi kan ada somatostatin gitu, tapi kalau ulkus eh, tidak direkomendasikan ya. Apalagi pemberian H2 blocker yang tadi propanolol. Sebenarnya sebagusnya setelah stabil dalam 12 jam pertama harus segera dilakukan tindakan endoskopi ya, tindakan endoskopi biar kita tahu sebenarnya perdarahannya kenapa, apakah erosi atau ulcer. Nah, kemudian kalau sudah tahu misalnya ulkus, kita lakukan tindakan terapi. Nah, masalahnya tidak semua tempat itu punya alat endoskopi. Nah, gimana kalau pada daerah-daerah yang tidak ada alat endoskopi, kalau adik-adik sudah baca di konsensus,
boleh kita berikan pemberian obat PPI dosis tinggi, yaitu dengan pemberian bolus, kemudian dilanjutkan drip selama 3 hari. Misalnya omeprazol atau lansoprazol diberi bolus mungkin 80 mili, kemudian dilanjut drip konsisten atau kontinu per 24 jam, jadi selama 3 hari. Tapi sebaiknya kalau ada di daerah-daerah periferi yang ada endoskopi, kalau sudah terjadi stabilisasi, kemudian pemberian PPI dosis tinggi dengan infus kontinu, segera dirujuk. Nah, kalau ada di rumah sakit yang punya alat endoskopi, sebaik mungkin dalam 12 jam pertama kalau stabil segera dilakukan endoskopi. Jadi ini ada risk assessment-nya ya. Kalau kita lihat sini umur lebih 60 tahun, kemudian ada komorbid, perdarahan aktif, ada hipotensi atau shock, kemudian ada transfusi darah lebih dari 6 unit, kemudian ada koagulopati, ini adalah tanda-tanda prediksi yang jelek. Sama ini tadi ada local score, black box score ya. Jadi eh, black box ini agak sulit, agak panjang gitu ya. Ini adalah risiko perdarahannya. Nah, waktu tadi sebaiknya itu 12 jam. Tapi kalau kepepet dalam 24 jam juga nggak apa-apa ya. Tapi idealnya 12 jam ya. Kemudian eh, terapi ya. Jadi bagusnya itu terapi difokuskan pada 72 jam yang pertama. Gimana caranya? Segera kita bisa lakukan tindakan endoskopi, stabilisasi pasien. Eh, Setelah stabil kita endoskopi, nanti kita asesmen apakah itu ulkus, apakah itu erosi, apakah itu keganasan. Nah, kalau misalnya pendarahan karena ulkus, kita punya modalitas, misalnya injeksi, nanti ada injeksi adrenalin, kemudian ada hemoklip gitu ya, ada argon plasma gitu. Ya, jadi kalau kita tidak lakukan endoskopi, kita itu tahu ya di lokasinya mana, karena apa gitu ya. Kemudian setelah kita lakukan endoskopi, kita bisa menentukan terapinya, bisa injeksi adrenalin, tentu sifatnya adalah sementara ya. Bisa saja kita injeksi adrenalin, perdarahan berhenti, jadi lokasi perdarahan tampak jelas, kemudian kita lakukan klip ya. Nah ini ya. Kemudian kalau kita ketemu ulkus itu ada namanya pores klasifikasi. Kita lihat ini gambarnya ya. Kalau yang 1A ini perdarahan mancar, mancar ini nyemprot kayak keran. 1B itu ngerembes ya. 2A itu ada kayak bekuan klot ya. Kemudian pores B itu ada ulkus, ada klot warna hitam. Kemudian 2C itu ulkus tapi dasarnya granulasi, ada spot di sini pendarahan, ada pembuluh darah merah. Kalau yang Polres 3 ini biasanya bagus ini ya. Ulkus dasar jelas, ada granulasi, tidak ada spot pendarahan seperti di 2C. Ini endoskopi apa namanya resiko ya, risiko eh, kemungkinan perdarahan dan mortality. Jadi kalau ada pembuluh darah yang kelihatan itu kemungkinan mortal 11, tapi kalau clean ulcer base itu maksudnya seperti ini yang pores 3 ya. Ini maksudnya clean itu prognosisnya bagus. Oke, jadi ini bisa di apa? Grafiknya ya. Kalau kita lihat di sini yang aktif bleeding ini rebleedingnya sangat tinggi ya. Ini hampir 90% ini akan terjadi perdarahan ulang. Tapi kalau clean bis ini sedikit.
Ya, ini gambar yang tadi ya. Ini perdarahan tadi yang mancar. Indikasi endoskopi terapi ya. Jadi kapan kita lakukan endoskopi? Aktif bleeding iya, non bleeding visible ya. Flat stop kalau yang flat stop, clean bis itu tidak perlu tindakan ya. Jadi yang perlu tindakan endoskopi yang aktif bleeding, kemudian yang mancar tadi, kemudian kalau yang ada clot, ada yang clot ini mungkin tidak perlu dilakukan tindakan ya. Ini adherent clot ya. Ini suatu penelitian mungkin saya lewatkan. Nah, kemudian ini perbandingan yang saya bilang sebelumnya tadi, kita pemberian PPI sebelum dilakukan endoskopi ya. H2 blocker itu ranitidin, itu tidak kita rekomendasikan, tapi yang kita rekomendasikan adalah PPI. Jadi ini ada semacam algoritma black box score, itu perdarahan kurang. Jadi kalau kita skor ini maksudnya pasien mau rawat atau tidak. Kalau black box score lebih dari 2 kita lakukan endoskopi, kalau kurang dari 2 kita bisa tidak dirawat ya. Kemudian kalau local score sama, ini kurang dari 3 ini bisa diberikan PPI dan rawat jalan. Kemudian local score itu risiko perdarahan itu harus dilakukan endoskopi segera dan tindakan lanjutan ya. Kemudian kalau di rumah ini nanti yang outpatient kita tetap di planning untuk lakukan endoskopi elektif. Ini tadi yang terapinya ya ada injeksi, ablasi, mekanik, kombinasi ya. Oke. Adrenalin terapinya boleh, tanol, histoakril ya. Kemudian ablasi ini dengan menggunakan termomolekuler dengan argon plasma ya. Argon plasma ini tentu pada perdarahan yang luas ya. Kita punya argon plasma ya. Kita punya ini. Nah, ini yang saya bilang hemoklip. Hemoklip kita juga ada. Jadi ada luka di ulkus tadi kita jepit sini sehingga perdarahan berhenti. Biasanya kalau ini terjadi perdarahan, kita bisa lakukan injeksi dengan adrenalin dulu sehingga ini perdarahan berhenti, nampak luka itu akan lebih mempermudah tindakan. Ya, ini hemoklip ya, seperti stapler biasa dicepitkan gitu. Ya.